Pada saat mempelajari sel elektrokimia, terutama sel Volta, ada beberapa bagian penting yang harus juga kita pelajari. Salah satunya itu adalah elektroda sel Volta. Apa yang dimaksud dengan elektroda? Elektroda adalah kutub-kutub listrik pada rangkaian sel Volta. Jadi yang dimaksud dengan elektroda adalah kutub-kutub listrik pada rangkaian sel Volta. Seperti kita ketahui, kutub itu ada dua ya nak, kutub positif dan kutub negatif. Nah pada sel elektrokimia juga akan ada dua kutub. Yang pertama yang dinamakan dengan anode dan yang dinamakan atau yang kita kenal dengan katode. Jadi elektroda sel Volta itu ada dua. Yang pertama adalah anode dan yang kedua itu adalah katode. Nah, anode ini adalah kutub tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katode adalah kutub tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi pada anode akan terjadi oksidasi dan pada katode akan terjadi reduksi. Katode ini merupakan kutub positif. Katode ini merupakan kutub positif dan anode ini merupakan kutub negatif pada sel Volta. Saya ulang ya. Elektroda sel Volta itu adalah kutub-kutub listrik pada rangkaian sel Volta, di mana anode adalah kutub negatif di mana terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode itu adalah kutub positif tempat terjadinya reaksi reduksi. Kita lanjut, yang berikutnya adalah notasi sel Volta. Jadi susunan suatu sel Volta itu dituliskan dalam satu notasi singkat yang kita sebut nanti dengan diagram sel. Jadi secara umum diagram sel itu dituliskan dengan cara anode atau reaksi yang terjadi di anode, kemudian ini jembatan garam, kemudian tuliskan reaksi yang terjadi di katode. Anode tadi adalah reaksi oksidasi dan katode adalah reaksi reduksi. Berarti ini kalian tulis dengan kata lain, ini adalah reaksi oksidasi, jembatan garam, kemudian kalian tuliskan reaksi reduksinya. Ini yang disebut dengan notasi sel Volta atau diagram sel. Kita langsung ke contoh dari gambar yang sebelumnya tadi ya nak. Ini tadi contoh reaksi sel Voltanya, di mana reaksi oksidasinya itu adalah Zn menghasilkan Zn2 positif dan reaksi reduksinya adalah Cu2 positif menghasilkan Cu. Maka yang kalian tuliskan di sini adalah reaksi oksidasinya, yaitu si Zn. Zn S kemudian garis tegak 1, ini ZNS garis tegak 1 menandakan bahwa fasenya berbeda. Di sini Zn2 positifnya aquos. Jadi di sini kalian tulis ZNS, di sini Zn2 positif aquos. Kemudian ini adalah garis 2 ini menandakan jembatan garam. Kemudian apa reaksi reduksinya? Reaksi reduksinya adalah Cu2 positif aquos menghasilkan CuS. Kalian tinggal tuliskan di sini Cu2 positif aquos menandakan bahwa fasenya berbeda. Itu kalian tuliskan dengan garis 1 tegak 1. Kemudian di sini CuS. Bagaimana kalau fasenya sama? Kalau fasenya sama, tanda garis tegak di sini kalian ganti dengan tanda koma. Jadi ini yang disebut dengan notasi sel atau diagram sel.